Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih bersama-sama memenuhi kajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Hamdan Hambali hafizallahu ta'ala. Semoga Allah memberkahi beliau dan memberkahi ilmu beliau. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sebelum kajian kita mulai, seperti biasa pengajian akan dimulai nanti dari jam 8 sampai jam 8.45 menit, dan ada sisa waktu 15 menit yaitu untuk sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin mempersiapkan pertanyaannya di seputar materi atau di luar materi, dipersilakan. Karena waktu sudah lebih dari jam 8, kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita kembali memuji dan selalu bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang dimudahkan untuk kita semuanya. Meskipun hari-hari ini telah turun hujan ya, dan di Magelang tadi lumayan deras, Jogja agak kering ya, dan malam mulai gerimis. Tapi jangan sampai yang demikian ini mematahkan semangat kita untuk selalu talabul ilmi, selalu belajar. Karena ilmu akan bisa menjadi tameng perisai buat kita. Ilmu agama akan menunjukkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita mohon kepada Allah mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan jamaah yang hadir pun dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah beliau, yang senantiasa menjaga sunnah ini sampai
Allah memanggil kita. Baik, malam yang berbahagia ini sama-sama kita akan membahas lanjutan di bab yang keempat dari Kitabul Jami', dan kita masuk di hadis yang kedua, yaitu hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang menahan amarah saat sedang marah. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi dikatakan di sini laisa syadid, bukanlah orang yang kuat, itu adalah orang yang apa? Bisur'ati, yaitu orang yang selalu menang dalam gulat. Berarti ini menunjukkan apa? Kuat secara fisik. Ya. Jadi dikatakan oleh beliau apa? Bukanlah orang yang kuat, itu adalah orang yang selalu menang dalam gulatnya. Dalam yaitu fisiknya. Tetapi dikatakan innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun sesungguhnya orang yang kuat, hakikat orang yang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsahu, mampu menahan dirinya, jiwanya. Kapan itu? Indal ghadab, saat sedang marah. Siapa yang mampu jemaah? Mau marah nggak jadi, mau banting apa nih? Nggak jadi. Ya, posisi sudah memuncak ini, tapi subhanallah nggak bisa. Ada di antara kita yang mampu melakukan hal ini? Susah. Susah, sulit, ya. Apalagi dalam kondisi nggak punya uang, sudah banyak utang, aduh, malas. Akan menjadi banyak masalah nanti, dan akan semakin mudahkan dia untuk marah. Jelas? Tapi bukan berarti seorang muslim nggak mampu untuk menahan itu. Artinya kita harus belajar untuk tidak mudah marah, minimal tidak mudah marah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita tahu bahwasanya marah itu adalah merupakan sifat yang tercela. Sahih? Nah, maka di sini akan saya bacakan beberapa definisi daripada marah. Perhatikan baik-baik. Saya kutipkan dari Al-Ifta. Dikatakan bahwasanya al-ghadab, apa itu ghadab? Marah. Huwa halatu ghalayani tantabul insana natijata inzi'ajihi min amrin minal umur. Yaitu kondisi gejolak. Kondisi apa? Ghalayan itu gejolak atau panas. Tantabul insan, yang menimpa seseorang natijata inzi'ajihi, akibat terganggunya dia min amrin minal umur, oleh suatu perkara. Betul? Nah, gara-gara ada yang ngomong enggak gitu kan, ada yang nuduh, ada yang macam-macam. Ini sebabnya bihaitsu yakunu muridan litasaffi wal intiqami, yang mana dengan sebab itu dia ingin melampiaskan dendamnya dan ingin membalasnya. Nah, ini kondisi apa? Makna daripada marah. Dan ini sebagian disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Beliau mengatakan
bahwasanya marah itu adalah taghayyurun yahsulu 'inda ghalayani damil qalbi, yaitu perubahan yang terjadi ketika darah di hati ini sedang mendidih. Masyaallah, padahal enggak ada kompor ya. Ghalayani damil qalbi, demikian. Liyahsula 'anhu tasaffihi fi lis-sadri, yaitu seorang dapat melampiaskan dendamnya yang ada dalam dadanya. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan bahwasanya marah itu adalah apa? Al-ghadabu sawaranu atau sawranu damil qalbi iradatal intiqam, yaitu bangkitnya darah hati karena keinginan untuk membalas. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari definisi yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan betapa buruknya ya kondisi orang yang sedang marah. Hatinya, darah yang ada dalam apanya tadi? Hatinya sedang mendidih. Dan demikian memang kondisi orang-orang yang dalam kondisi sedang marah. Makanya ketika seseorang itu dalam keadaan marah, itu nanti akan bisa apa? Akan bisa menurunkan kewibawaannya. Sahih? Nah, muru'anya. Ya, muru'anya. Nah. Wala mira'a fi anna asy-syakhsa idza tasarrafa wa huwa ala halil ghadab fa inna tasarrufahu lan yakuna mahmudan. Nah, dikatakan tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang bertindak dalam keadaan marah, maka tindakan itu tidak akan terpuji karena sudah ngawur jamaah. Ya. Bahkan bisa naudzubillah gara-gara sebab marah membunuh. Dan itu terjadi. Ya. Bal sayaf'alu ma la tuhmad awaqibuhu wa yandam alaihi ba'da dzalika ghaliban. Disebutkan di sini bahkan dia akan melakukan sesuatu yang akibatnya akan tidak baik. Dan biasanya dia akan merasakan penyesalan. Baru sadar. Gimana? Kenapa saya tadi banting piring? Padahal yang salah bukan piringnya. Seandainya piringnya dipertahankan, maka bisa dimanfaatkan untuk untuk makan, atau untuk tempat buah, atau untuk tempat sayur dan seterusnya. Makanya nanti kita akan sebutkan beberapa tip ya, agar kita bisa meredah marah kita. Bagaimana caranya? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini li'annal ghadab narun. Karena marah itu adalah merupakan api. Tashta'ilu fil jismi, yang menyala dalam tubuh seseorang. Fala yakunul insanu ma'aha mutahakkiman fi tasarrufatihi wa infialatihi, sehingga seseorang itu tidak akan bisa mengendalikan perilaku dan emosinya. Ya. Ini kondisi apa? Kondisi marah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni adama ama ra'aitum ila humrati ainaihi wa intifakhi audaji'i. Rawahu Tirmidzi fi sunanihi wal Baihaqi fi su'abil iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah, wa innal ghadab, sesungguhnya marah itu adalah jamratun fi qalbi ibni Adam, yaitu merupakan bara api yang terdapat dalam hati anak Adam. Amara'aitum, kata beliau, tidakkah kalian melihat ila humrati ainaihi, ketika orang marah itu kondisinya seperti apa jamaah? Matanya merah atau kuning? Merah atau kuning? Merah. Khassahe? Nah, humrah, merah matanya. Kedua matanya merah. Ya. Wantifakhi audaji, dan urat-uratnya pun di lehernya mulai membesar.
Allahumma musta'an, ya. Nah, ini kondisi marah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan pula ya bahaya orang yang marah. Bahaya orang yang marah. Dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muawiyah, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Setelah kita mengetahui bahayanya apa tadi? Marah, ya. Atau kondisi orang yang marah itu enggak enak dilihat. Bahkan kadang istri pun lari. Anak apalagi kalau melihat orang tuanya sedang marah. Termasuk di kelas, kalau guru sudah marah, anak-anak enggak bisa berkutik, sudah diam saja. Nah, tidak enak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengatakan, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Wahai Muawiyah, jauhilah olehmu apa? Marah. Fa innal ghadaba, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya marah itu yufsidul iman, dapat merusak keimanan seseorang. Kama yufsidus sabru al-asal, sebagaimana pohon sabar. Ada pohon sabar, yaitu pohon yang getahnya pahit. Ya. Yufsidu al-asal di sini, yang akan bisa merusak madu. Maka di sini disebutkan bahwasanya apa tadi? Marah akan bisa merusak keimanan seseorang. Tentunya ini marah yang mohon maaf tidak terpuji. Ada marah yang tidak terpuji. Ada marah yang terpuji, sahih? Nah, marah terhadap kemaksiatan dilakukan oleh seseorang. Ini beda ya. Ini orang yang memang memiliki sifat marah. Mudah marah, mudah emosi. Tidak bisa mengontrol dirinya, gampang suudzon, dan ini semuanya penyebabnya karena hatinya rusak. Hatinya sakit. Berbeda kalau marah tadi karena apa? Nah, karena kemaksiatan. Ini beda, ya. Ini beda. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya akibat seseorang ketika marah itu akan bisa merusak keimanan. Bahkan dikatakan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, ya, fali khuturati ma yatarattabu 'alal ghadab wa ma qad ya'ulu sahibuhu ilaihi kana al-ghadabu min haitsul asli manhiyan anhu syar'an. Karena betapa bahayanya, ya, yang muncul ketika seseorang itu sedang marah dan apa yang terjadi pada pelakunya, maka secara hukum disebutkan di sini min haitsul asli manhiyan anhu syar'an. Secara hukum asal marah itu dilarang dalam syariat kita. Makanya suatu ketika ada seorang yang pernah mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ya, beliau minta apa? Nasihat, berilah aku nasihat. Qala la taghdab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau marah. Faraddada miraran. Lalu laki-laki itu pun mengulangi beberapa kali, qala la taghdab. Jangan engkau marah. Nah, dari hadis ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwasanya hukum marah asalnya adalah dilarang dalam agama kita, ya. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulu As-Salam, ya. Beliau mengatakan wal hadisu naha anil ghadab. Hadis tersebut merupakan larangan terhadap marah. Nah, ini diantara sifat yang tercela. Jadi marah adalah merupakan bagian daripada sifat yang tercela, sifat yang tidak disukai dalam agama kita, dan banyak contoh-contoh yang lainnya.
Bahkan disebutkan dalam satu ayat, dalam satu surah, yaitu surah Al-Ma'un. Di situ ada beberapa sifat yang disebutkan tentang sifat orang-orang yang tercela. Di antaranya adalah apa? Yaitu yang melalaikan salat, menghardi anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin, ya. Disebutkan di situ. Begitu pula dalam surah At-Taghabun, di antara sifat-sifat tercela adalah menghardi anak yatim. Dalam surah Al-Fajr juga disebutkan, di antara sifat yang tercela adalah tidak memberikan makan kepada anak atau orang miskin. Termasuk dalam surah Al-Ma'un disebutkan tentang orang-orang yang melalaikan ibadah salat. Itu pun masuk bagian daripada sifat-sifat yang tercela. Bagaimana kondisinya? Yaitu seperti melalaikan sebagian salatnya, atau melalaikan dengan tidak pada waktunya, ya, atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam salat tidak khusyuk. Ini semuanya adalah merupakan sifat-sifat yang tercela yang disebutkan dalam agama kita. Dalam kitab Minhajul Muslim juga disebutkan beberapa sifat yang tercela. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari sini bahwasanya di antara sifat yang buruk yang semestinya hendaknya dijauhi oleh setiap muslim adalah apa? Tidak mudah marah. Dan sebaliknya, agama kita itu memuji sifat-sifat yang terpuji. Nah, sifat-sifat yang terpuji seperti bersabar ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, zaman sekarang jamaah, ada orang yang subhanallah waliyadzubillah, mereka bangga dengan sifat marah, suka. Karena apa? Kalau dia bisa marah itu nanti punya apa namanya? Punya wibawa gitu ya. Nah, dan ada orang-orang yang Allah musta'an memiliki sifat-sifat yang demikian. Seorang mukmin tidak boleh. Seorang mukmin tidak boleh. Meskipun seandainya dia punya keturunan yang gampang marah. Kita yang sudah mengaji, ya, antum yang sudah banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ini ada sifat pada diri kita, atau sifat ini ada pada diri kita, maka kita berusaha untuk belajar agar kita tidak marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku akan menjamin dengan sebuah istana di dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang apa? Memperindah akhlaknya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sana ada beberapa keutamaan orang-orang yang mampu untuk meredam marah. Karena tadi disebutkan dalam hadis ini bahwasanya orang yang kuat itu sejatinya adalah orang yang mampu menahan marah. Maka di antara yang disebutkan tentang keutamaan orang yang bisa meredam rasa amarah, dia akan dijanjikan olehnya dengan sifat-sifat sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul
muhsinin. Surat apa ini jemaah? Ali Imran ayat 123. Hah? Sebentar. Surah Ali Imran 133 sampai 134 ya. Coba perhatikan baik-baik. Jadikan ini sebagai renungan buat kita. Ini loh sifat orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni surga. Apa itu? Yaitu tidak memiliki sifat marah tadi. Tidak mudah marah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga ardu was samawatu wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Perhatikan ayat setelahnya ya. Uiddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Apa sifat orang-orang yang bertakwa? Yang pertama disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan apa? Hartanya baik dalam keadaan sarra. Apa itu sarra? Hah? Bukan lapang. Dalam keadaan lapang, sarra. Wad dharra, sempit. Jelas ya? Ini sifat calon penghuni surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal, bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya di dalam surga itu kan ada 8 pintu ya. Dan di antara yang disebutkan dalam hadis itu adalah pintu orang yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Antum kalau melihat videonya Syekh Abdul Razak ketika beliau dalam kajian ya. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau hanya mengatakan, enggak langsung, karena orang kalau sudah enggak bisa menahan marah, bisa jadi ucapannya apa? Iya, ngawur. Bahkan bukan hanya ucapan jamaah, tangan pun akan ikut. Iya, kaki pun akan ikut-ikutan. Jadi bahayanya itu akan besar ketika seseorang tidak melihat anak ya yang mohon maaf disuruh mandi berkali-kali enggak mau. Melihat siapa lagi? Orang lain yang suka apa? Merendahkan kita. Ini kan butuh untuk kita bersabar. Sahih? Butuh kita untuk belajar bersabar. Sampai-sampai Imam Ahmad itu menyebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan kata sabar atau perintah untuk bersabar ya, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan ataupun pujian, itu disebutkan sampai berapa kali? 90 kali lebih coba. Ya. Anjuran untuk apa? Iya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kesabaran. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab Al-Umur Al-Mu'inah ala apa? Ala adal khalqi ya. Jadi perkara-perkara yang bisa menolong seseorang untuk membantu agar tidak menyakiti orang lain. Di antaranya adalah bersabar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang ketiga wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mudah untuk maafkan kesalahan orang lain. Kalau seandainya kita nggak bisa, ya sudah, kita belajar bagaimana caranya, berusaha. Nah, apalagi kepada istrinya, ya Allah. Kadang kita kalau mendengar cerita KDRT ya bahasanya nggih. Nah, itu kadang ya Allah, ini mana keteladanan Anda sebagai seorang suami? Mana keteladanan Anda sebagai pemimpin dalam rumah tangga? Anda itu dicontoh, Anda itu ditiru, Anda diikuti oleh siapa? Oleh istri Anda. Oleh siapa? Anak Anda. Maka kita harus belajar sebagai kepala rumah tangga.
mudah memaafkan, kemudian apa? Tidak gampang marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di akhir ayat Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang apa? Berbuat baik. Ya, jadi keutamaan meredam amarah yang pertama adalah apa? Allah akan janjikan atau Allah jadikan dia sebagai orang yang kelak akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah, apa namanya? Janji yang sungguh sangat besar. Surga bukan mobil loh jamaah. Kalau kita dikasih mobil aja udah seneng ya. Ya, atau kendaraan yang paling kita suka, ini Allah sediakan surga. Ya, artinya kita harus mudah untuk kita harus belajar agar kita tidak mudah untuk marah siapapun. Ya, baik seorang guru ataupun seterusnya. Kadang subhanallah ujian jemaah. Ya seperti kami yang kami alami ya sebagai seorang pendidik, masuk kelas mendapati anak tidur semua itu coba. Iya, kadang mendapati anak tidur, kadang mendapati anak main sana sini teriak-teriak. Ini kalau kita nggak bisa mengontrol emosi kita, sudah kita tinggal sudah majelis itu. Ya, kita tinggal majelis tersebut. Nah, wallahu taala alam, ini berkaitan dengan marah yang tidak pada tempatnya. Adapun marah yang karena pada tempatnya karena syariat ini insya Allah tidak mengapa ya. Kemudian di antara yang disebutkan faidah bahwasanya keutamaan marah ya atau meredam marah ini adalah merupakan salah satu dari wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat tadi, kepada orang laki-laki tadi yang ketika mengatakan ausini ya, berikanlah apa? Wasiat kepadaku, maka Rasulullah SAW mengatakan la taghdab. Meskipun orang itu mengulang kembali. Dalam hadis yang lainnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menahan amarahnya, maka dia akan mendapatkan apa? Janji di sini disebutkan dalam hadis man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayyil hurisha'a. Masya Allah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan ya, barang siapa yang mampu untuk meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ala an yunaffidahu da'ahullah, maka Allah nanti akan memanggil dia ala ru'usil khalaik ya, yaitu manggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk-makhluknya, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah akan memberikan atau mempersilahkan orang tersebut untuk memilih fi ayyil hurisha'a, memilih apa? Bidadari yang dia sukai. Masya Allah. Padahal bidadari kan cantik ya, tapi suruh nanti jangan tanya ya apakah bidadari berubah-ubah apa? Berbeda-beda kecantikannya gitu ya. Jelas di sini? Nah, dan ini diantara keutamaan orang-orang yang mampu meredam marah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita bahas ya, yaitu tentang apa ini? Tip ya, agar kita tidak mudah marah, atau cara meredam saat kita dalam kondisi sedang marah. Disebutkan dalam nas-nas yang ada, di antaranya adalah di sini katakan at-ta'awud ya, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang apa? Kemarahannya. Law qala, ya, yaitu seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu artinya? Aku berlindung kepada Allah, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dhahaba anhu ma yajidu. Niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Jadi kalau dalam kondisi sedang marah, maka ucapkan apa jamaah? A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Sahih? Nah, yang kedua disebutkan, yang kedua yaitu dengan cara apa? Berwudu, ya. Berwudu. Dan ini butuh waktu, ya. Saat sedang marah, maka segera ambil air wudu. Karena air wudu itu kan bisa membuat seseorang apa itu? Tenang. Bahkan air wudu itu akan bisa menjadi sebab apa? Menghapus kotoran-kotoran dari luar. Jadi saat jenengan berada di luar, yang mungkin dalam perjalanan itu jenengan melihat sesuatu baik yang disengaja ataupun yang tidak, sesuatu yang diharamkan, ya, atau hal-hal yang tidak baik, karena mata ini masya Allah untuk menjaganya susah. Mau antum pakai kacamata hitam double 3, ya gimana? Kacamata dalam 1, ya kan? Kemudian ada kacamata yang helm kecil, kemudian luar, itu kan 3, itu double 3. Sahih? Itu pun kadang masih kebuka kok, masih kelihatan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lakukan apa? Wudu. Disebutkan dalam hadis, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya kemarahan itu berasal dari mana? Syaitan. Kemudian wa innasyaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Sesungguhnya api itu bisa dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika salah seorang di antara kalian itu sedang marah, maka wudu. Nah, subhanallah, ya. Cuma kadang hal ini nggak sempat kita lakukan, sudah keburu marah, ya. Sudah keburu apa? Marah, iya. Allahul musta'an. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya juga, innal ghadaba minasyaitan. Nah, kemudian diantaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu mengubah posisi tubuh, ya, dari berdiri ke duduk, dari duduk berbaring. Gimana itu, ya? Pas lagi marah duduk. Nah, tujuannya adalah apa? Agar dorongan marah itu melemah. Dari posisi berdiri, kemudian, nah, Pak Nasir sempat nggak ngoten? Kasih uang. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Kadang ini yang kita nggak paham, ya. Karena posisi pas sedang berdiri langsung, ya, melampiaskan saja. Namun kalau kita ingat, ya tentunya jamaah, kita semuanya berusaha, kita berlomba-lomba, kita belajar.
Kalau ada yang mengatakan mana mungkin kita bisa seperti itu, bisa. Kalau kita mau belajar. Nah, apa tadi? Yang ketiga, mengubah posisi tubuh, yaitu dari berdiri, kemudian duduk, kemudian berbaring. Nah, tujuannya adalah apa? Agar dorongan marahnya seseorang itu semakin melemah. Yang keempat, diantaranya yaitu diam. Marah diam itu gimana? Berarti nggak marah kan? Iya. Iya, diam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berat ternyata. Kadang teorinya mudah ya, prakteknya. Iya, masuk rumah diem aja, tanya diem aja. Sudah makan, Mas? Karena apa? Marah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi apa? Diam atau jangan berbicara. Tujuannya adalah apa? Agar tidak keluar kata-kata yang rusak, kata-kata yang kotor, kata-kata umpatan, kata-kata yang mungkin bisa menimbulkan marah dari orang yang dihadapi. Nah, dan sekali lagi kita harus belajar. Dalam hadis sebutkan idza ghadiba ahadukum yaskut. Apabila salah seorang di antara kalian apa? Marah, maka hendaknya dia diam. Dia apa? Diam. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya atau perkataan seorang salaf bahwasanya awalul ghadabi junun. Awal dari kemarahan itu adalah kegilaan, ya, wa akhiruhu nadam. Dan kesudahannya adalah apa? Kesudahannya adalah apa? Penyesalan. Sahih? Nah, apalagi naudzubillah kalau yang menjadi objeknya itu adalah anaknya sendiri. Sudah dipukuli, sudah ditendang, sudah dipecut. Ya. Kan ada orang tua seperti itu, kadang jambak. Ya, kadang teriak-teriak, sudah teriak-teriak mukul lagi. Kadang enggak merasa malu dengan iya, sudah rasa malunya hilang dan seterusnya. Maka betul tadi, diam. Diam. Bisa jamaah diam. Kemudian yang lainnya di antara tip agar kita tidak atau saat marah yaitu ingat pahala amalan dari orang yang bisa menahan apa? Marah tadi. Seperti ayat di surah Ali Imran tadi yang kita bacakan ya, yaitu Allah akan berikan apa tadi? Surga. Kemudian yang keenam yaitu mengingat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang mampu meredam amarah. Ya. Jadi seperti ayat, dan saya tidak mendapati banyak ya. Tapi ada beberapa ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi ya, kita mengingat ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis tentang keutamaan apa tadi? Meredam amarah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian Allah taala alam yang keberapa? Yang ketujuh yaitu membiasakan untuk bersikap sabar ya. Nah, dan memperbanyak dzikir. Sudah. Dan kita harus belajar. Nah, harus belajar. Belajar untuk bersikap sabar agar kita mendapatkan
tadi keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan emosi. Kenapa jamaah? Ketika kita zikir, ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan semakin kuat untuk bisa mengendalikan emosi kita. Tapi kalau kita nggak banyak zikir, nggak banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan semakin lemah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Termasuk adalah dengan cara memaafkan dan berlapang dada. Ya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-109. Apa itu? Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Nah, sifat pemaaf ini jamaah juga demikian, akan bisa mendatangkan sebuah energi yang bisa melemahkan emosi. Nah, berlapang dada, dan kita harus sadar bahwasanya itu semuanya adalah merupakan salah satu dari bagian takdir, ya. Takdir. Termasuk yang keberapa? Yang ke-9, ya. Nah, yaitu biasakan untuk menahan diri dalam hitungan beberapa detik. Tahan. Pas mau marah, ya, tahan. Kalau sambil bisa beristighfar, walhamdulillah, astagfirullah, tahan. Bismillah, nggak akan marah. Di pause, ya. Nah, dijedah, di pause. Dan ini ketika Anda bisa diam sejenak seperti ini, biidznillah Anda akan bisa menahan amarah Anda. Yang terakhir, wallahu taala alam, yaitu apa? Menguatkan tauhid kita dan keyakinan bahwasanya semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya sudah Allah. Makanya kita kemarin tadi siang belajar tentang masalah ini, kiat, ya, untuk tidak emosi tadi, untuk bersabar, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak. Di antaranya tadi mengimani takdir, bahwasanya ini semuanya adalah, ya, orang melakukan keburukan kepada kita itu sudah Allah takdirkan. Nah, sehingga kita pun akan merasa lapang dada. Tidak mudah apa tadi? Emosi. Dan sudah Anda pelajari tentang masalah keimanan terhadap takdir, ya, dalam kitab Usulus Salasah, dan tingkatan-tingkatan daripada takdir itu sendiri. Jadi apa? Yang terakhir, menguatkan tauhid dan keyakinan bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang akan apa? Akan susah, akan sulit untuk marah ketika dia yakin bahwasanya apapun yang terjadi pada dirinya itu semuanya adalah merupakan ujian, ya. Ujian, ya, ketabahan, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah apa? Al-Anbiya. Nah, di surah Al-Anbiya ayat berapa itu? 35, ya. Nah, kullu nafsin ayat 34 sampai 35. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khaufi fitnatan wa ilaina turja'un. Ya, di ayat yang ke-35 itu, ya. Dan sungguh benar-benar kami akan apa? Akan kami uji kalian dengan ujian kesenangan dan keburukan. Jadi ujian, ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita.
Maka dengan sebab ini jamaah biidznillah kita akan mampu untuk meredam emosi kita, ya, emosi kita. Dan hadis ini merupakan hadis pengingat buat kita. Pengingat buat kita. Kalau Anda meyakini diri Anda kuat, maka cirinya adalah ketika Anda mampu untuk menahan amarah. Saat itu mudah untuk melakukan amarah tersebut. Wallahu ta'ala ala alam. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat sabar, ya. Sabar, ya, dalam mendidik keluarga kita, ya. Sabar dalam mendidik atau bersamai anak-anak kita yang sudah punya mantu, sabar dengan sikap mantunya, ya. Kok mantu saya nggak datang sudah 2 minggu, biasanya setiap hari. Sabar dulu, husnu. Nah, yang sudah punya cucu, sabar dengan sikap cucunya, ya. Ataupun yang punya tetangga baru yang mohon maaf memiliki sikap yang tidak baik, sabar. Demikian seterusnya. Wallahu taala ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyin Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Memasuki sesi tanya jawab, mungkin dari para jamaah, Bapak atau Ibu, ada yang ingin dipertanyakan di seputar materi atau di luar materi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Silakan Bapak. Tadi dijelaskan cara kita mengatasi nggak marah, termasuk yang butuh, terus diet dan seterusnya. Saya ingin ada doanya nggak ya Ustaz, yang untuk merawat kita nggak marah, doa sebelum terkejadian maksudnya ya. Sehingga ya tentunya kita bisa bisa mengontrol, dan tentunya nanti lebih tidak marah-marah gitu istilahnya gitu. Nah, minta doanya kalau memang ada yang khusus supaya kita bisa doakan mungkin setiap saat sebelum kejadian. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Edi, ya, hafizahullah ta'ala, tentang apakah ada doa agar tidak marah. Di antara yang kita sebutkan tadi yaitu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Kemudian di antara doa yang lainnya juga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-97 sampai 98. Nah, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, ya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendekat kepadaku. Yahduruni. Nah, termasuk yaitu memohon kelembutan kepada Allah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Sudah dicatat? Belum? Tadi surah apa? Surah Al-Mu'minun, ya. Ayat 97 sampai 98. Kemudian di surah Al-Baqarah di sini juga disebutkan, yaitu ayat yang ke-250. Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami.
Nah, ini diantara doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk tadi yang paling mudah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, selain ya membaca doa tadi, juga tolong tips ya meredam marah tadi selalu diingat. Diantaranya yang harus diingat adalah balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mampu untuk meredam amarah. Wallahu ta'ala. Al-Baqarah 250 ya. Nah, 250. Wallahu ta'ala ala alam bissawab. Ya tadi pada saat sedang marah ya, pas sedang marah. Iya. Untuk melawan nggak marah itu. Antisipasi. Iya. Iya. Kalau pas posisi nggak marah jangan dibaca, nanti dikiranya jenengan marah terus. Pas dalam posisi nggak marah jangan dibaca ya, dikiranya orang jenengan kok baca itu. Oh iya. Oh iya nggak apa-apa. Iya. Oh iya. Jadi nggak apa-apa antum membacanya di waktu-waktu mustajab tadi. Ya, waktu-waktu mustajab, baik saat sujud ya. Nah, ataupun saat jenengan sedang berpuasa, jenengan saat sedang safar. Nah, wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai sabar ini Ustaz. Sabar itu kan sesuatu yang relatif ya ukurannya Ustaz ya. Mungkin bisa tiap orang mungkin bisa berbeda tingkat kesabarannya. Kalau dalam Islam itu gimana? Ada batasannya atau gimana Ustaz itu masalah sabar ini? Wallahu taala ala alam. Istilah batasan untuk bersabar setahu saya nggak ada ya. Jadi kalau ada berarti nanti banyak yang nggak bersabar. Nah. Jelas nggih? Nah, seperti ayat yang mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya. Jadi menyuruh keluarga untuk sholat itu kan berat. Apalagi ketika mohon maaf dalam keluarga itu mendapati anak yang rewel, yang dibangunkan tidur lagi, dan itu ada nggak? Ada. Iya. Bukan hanya subuh, kadang waktunya isya mereka tahu keloyongan. Tapi di situ ada kalimat wastabir, itu kan artinya apa? Dan Anda harus berusaha untuk bersabar. Ya, sehingga di sini wallahu taala alam dari kalimat-kalimat yang ada dan ayat-ayat yang lainnya juga disebutkan seperti itu, artinya kita harus belajar. Kita harus belajar, berupaya agar kita bisa mendapatkan kesabaran ya dalam menghadapi semua situasi dan cobaan-cobaan yang kita hadapi. Nah, dan seorang muslim insya Allah ketika hatinya lurus ya, dia ingin selamat dari apa? Dari murka Allah ya, dari kebencian Allah, maka bismillah dia akan senantiasa bersabar dan belajar selalu. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam kajian, tujuan kita belajar itu adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Bukan hanya antum, saya pribadi akhlak saya masih jauh, sehingga saya harus banyak belajar. Alhamdulillah dengan saya membaca ya, dengan saya membuka ayat-ayat Allah. Kadang kalau pas membaca Al-Quran itu Masya Allah jamaah, coba kalau membaca Al-Quran upayakan baca dengan apanya? Artinya. Gak usah menggebu-gebu sekian, harus 1 juz tapi gak paham sama sekali. Ya, mulai sekarang tolong diupayakan saat baca Al-Quran, baca dengan artinya. Nah, ditadaburi. Dan alhamdulillah sekarang kan banyak. Beda jenengan, coba rasakan ketika membaca Al-Quran biasa dengan baca Al-Quran yang ada. Nah,
Kadang kita yang membaca ya dalam surah Ibrahim, kita akan belajar banyak kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana kesabaran beliau ketika diuji suruh menyembelih apa? Anaknya misalkan. Ya. Atau ketika kita membaca surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf kok lebih memilih untuk dipenjara daripada coba. Secara logika kan enggak masuk kan begitu. Tapi demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi ketika jenengan membaca tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Ya, yang harus diusir, yang harus dilempari, yang harus dikata-katai. Bayangkan, ada enggak Rasul menjawab di situ ketika dikatakan majnun, gila, tukang sihir dan seterusnya, kahin, beliau membalas? Enggak ada. Karena Allah yang membimbing beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita sadar bahwasanya kita ini pengikut Nabi kita Muhammad, ingat, yang kita ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak berlatih. Ya, kalau sekarang bolong, besok harus ditutup. Kalau besok bolong lagi, ditutup lagi, ditambah lagi, dan demikian seterusnya. Seorang muslim meningkatkan kualitas apanya? Akhlaknya, ibadahnya. Yang dulu ketika ketinggalan sholat itu enggak menyesal, bagaimana sekarang menghadirkan penyesalan saat dalam kondisi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, yakfi insyaallah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhubung juga waktu sudah lebih dari jam 9 malam dan hidangan sudah di hadapan para jamaah semua, maka sebaiknya pengajian kita cukupkan sampai di sini dan akan